Halo pemirsa, selamat datang di dalam acara Before 30. Saya berdoa agar apapun yang Anda lakukan dilipat gandakan dan hidup Anda semakin diberkati. Episode kali ini diambil langsung dari Taiwan dan saya berdiri di kampus NTU, National Taiwan University, sebuah universitas yang tak terlupakan dalam memori karena lebih dari beberapa kali kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani di sini. Saya melihat begitu banyak orang disembuhkan, termasuk mereka yang penyakitnya berat-berat, parah, tidak bisa selesaikan medis. Mereka pulang, tidak sama lagi dan bebas dari belenggu mereka. Tapi yang membuat hati saya paling gembira adalah buah dari mujizat itu sendiri. Saya lihat perubahan hidup di sana-sini. Orang-orang yang dulunya tidak percaya, mereka menjadi percaya. Yang keras, mereka menjadi orang yang mudah diubahkan. Dan berkat seperti ini yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda, yaitu berkat ganda. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda, sebab sebelum 30 menit acara ini berakhir, hidup Anda pun akan diubahkan. Tetap di sini bersama dengan saya. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Sama-sama nyanyikan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Kau kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujian.
semakin mengasihimu di hadiratmu. Temukan kasih-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat pujian kita bersama-sama. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu di hadiratmu, di hadiratmu dekat katamu. Ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu dan di hadiratmu. Kami temukan, yes, ku nyanyikan pujianku, semakin di hadiratmu Bapa. Ku temukan kasih-Mu di hadiratmu, di hadiratmu dekat tatamu. Ku temukan kasih-Mu di hadiratmu dekat tatamu. Ku temukan kasih-Mu. Berkat ganda. Tuhan ingin memberikan keduanya kepada Anda. Bukan cuma satu macam berkat, sedangkan yang satunya lagi hilang. Saya ajak Anda untuk melihat sebuah cerita yang luar biasa, 10 orang kusta yang disembuhkan di Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saya sangat tertarik dengan bagaimana mereka berseru kepada Yesus. Mereka pakai kata guru, bahkan mereka berteriak untuk itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud guru di sana bukan seperti guru yang mengajar kita di kampus atau sekolah dengan papannya di depannya dengan tulisan catatan. Bukan guru seperti itu. Yang mereka pakai kata di dalam bahasa Inggrisnya adalah master atau tuan. Jadi saya bertanya di hati, sebenarnya di dalam hati mereka Yesus adalah Tuan atas segala penyakit, karena mereka pasti sudah mendengar kesaksian-kesaksian tentang orang yang disembuhkan. Wah, Yesus ini pasti sakti luar biasa, atau Yesus sesungguhnya adalah Tuan atas hidup mereka seluruhnya. Untuk kita bisa mendapatkan berkat yang ganda, bukan cuma satu yang lainnya timpang, kita perlu membuat Yesus, menjadikan dia Tuhan atas kedua-duanya. Kita perlu percaya dan hidup di dalamnya. Coba saya ilustrasikan poin yang satu ini dengan sebuah kesaksian pribadi. Tahun 99, saya berjumpa dengan seorang pria yang berumur 50 sekian. Bisnisnya dalam masalah, hampir bangkrut. Dan sudah harus mem-PHK begitu banyak pegawainya. Hatinya sedih sekali, ya kena depresi, stres segala, sampai mengalami stroke juga. Dikenalkan oleh seorang teman, saya datang mendoakan dia. Namun ketika saya berjumpa dengan pria ini, di ruang tamunya, saya tidak melihat ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Dia hanya membanggakan apa yang dia capai atau apa yang dia percayai saat itu yang saya tahu bukan kebenaran.
Di hati saya berkata, Tuhan, sudahlah, benar-benar saya cuma buang-buang waktu di sini. Pria ini nggak layak untuk didoakan maupun untuk disembuhkan. Engkau tahu kalau engkau sembuhkan dia, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan menjadi pengikutmu nanti. Sehingga saya minta diri, diantar seseorang ke pintu, tapi tiba-tiba suara Roh Kudus berbicara dengan jelas di telinga saya, kembali ke dalam, letakkan tanganmu atas tubuhnya, dan aku akan sembuhkan dia. Tapi respon saya langsung berkata sama Tuhan, Tuhan, tunggu dulu. Apa kau yakin? Engkau tahu semua orang kan, engkau tahu hati orang ini. Tidak ada sama sekali tanda-tanda ke sana loh Tuhan, kalau orang ini nanti akan jadi anak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, masuklah, saya taat saja. Saya masuk secepatnya, saya letakkan tangan saya pada orang ini, dan orang itu langsung sembuh. Dia bisa berbicara dengan begitu lancar, berjalan juga dengan benar. Dan beberapa minggu kemudiannya, saya mendapat kabar bagaimana bisnisnya bangkit kembali. Bukan cuma dia tidak PHK, malah yang sudah di PHK diundang kembali dan direkrut lagi untuk menjadi pegawainya, yang sudah ada juga sampai ngelembur-ngelembur. Semua ini cuma dalam waktu hitungan minggu. Betapa ajaibnya Yesus. Nah, tak lama setelah itu saya berjumpa dengan dia lagi, tapi kali ini di kantor saya. Dia datang untuk berterima kasih. Saya berkata, jangan berterima kasih sama saya tidak menyembuhkan Anda. Yesus yang menyembuhkan Anda. Tapi kata-katanya yang berikutnya betul-betul menghancurkan hati saya. Apa yang kedengarannya awal-awal seperti pujian pada Yesus, ternyata bukan. Dia berkata, Yesus yang kau sembah memang berkuasa. Samalah kuasanya dengan semua yang saya sembah-sembah ini. Dan saya hampir menangis mendengar seperti itu. Tapi saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita? Ternyata berkat secara fisik, kesembuhan pula bukanlah berkat terbesar. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, dia pasti memberkati secara ganda. Bukan cuma luar, dalamnya pun akan dijamah. Apa gunanya kalau kita hidup dalam tubuh yang sehat, walafiat, namun hati kita nggak berubah? Kita bisa masuk di masalah baru loh. Mungkin masalah hubungan, masalah emosi, keluarga, rumah tangga, dengan teman. Hidup tidak bahagia sekalipun sehat. Karena hidup ini baru sempurna jikalau penuh dan dipenuhkan hanya oleh Kristus. Tuhan mau memberikan berkat ganda itu kepada Anda. Jangan cuma minta satu, yang lainnya timpang. Tuhan mau memberikan segalanya. Karena Tuhan datang ke dunia, Dia ingin memberikan kepada Anda hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Siap sedia untuk menerima berkat yang seperti ini. Kita lihat ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepadanya, orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata dengan sangat jelas, bukan cuma imanmu telah menyembuhkan engkau, karena memang betul itu adalah kasus kesembuhan. Orang lepra itu sama seperti orang kusta. Kesembuhannya perkara besar. Tapi Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dia bukan cuma memperoleh keselamatan. Dia bukan cuma memperoleh kesembuhan, tapi juga keselamatan. Dia bukan cuma memperoleh perubahan secara fisik, tapi perubahan secara hati. Lihat bagaimana orang Samaria itu datang untuk memuji Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan penyembahan, bahkan dia tersungkur pula di kaki Yesus. Orang Samaria tidak mau menyembah Tuhan seperti orang Yahudi zaman itu. Mereka berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Bahkan mereka tidak mau pergi ke Yerusalem menyembah dengan cara yang diajarkan di perjanjian lama. Tapi hari itu hatinya dipenuhi dengan penyembahan yang benar. Dari seorang yang melulu diskriminasi, kita semua tahu itu pengetahuan umum zaman itu. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak akur, mereka tidak akrab. Tapi orang ini bisa kembali pada Tuhan. Biasanya kalau sudah manis sepah dibuang. Orang kalau gak berubah hatinya, cuman kalau putus asa berseru-seru tolong dan minta bantuan. Tapi setelah dia sudah bebas, lepas dari masalahnya, biasanya langsung lupa. Tapi orang ini kembali untuk memuji, kembali untuk berterima kasih, kembali untuk menyembah. Hatinya diubahkan. Padahal sudah ada yang namanya sejarah diskriminasi antara kedua tipe orang ini, yaitu Samaria dan Yahudi. Dia bisa tidak peduli dengan yang namanya cultural gap atau rintangan secara kebudayaan.
dia tetap datang, berarti sesuatu terjadi di dalam hatinya. Kalau Anda disembuhkan, puji Tuhan. Tapi setelah Anda disembuhkan, harusnya iman Anda semakin bergebu-gebu, ingin melayani Tuhan dan sesama. Setelah Anda mendapat mujizat, harusnya lebih ingin untuk berbagi kebahagiaan itu dengan sebanyak mungkin orang. Buat apa kita memperoleh segala sesuatu, tapi tetap pelit seperti dulu? Kalau Anda mendapat kebaikan, alangkah baiknya kalau sekalian langsung ramah dengan anggota-anggota keluarga sendiri yang seringkali kita berlaku kasar. Tuhan ingin sekali kita berubah. Saya ingat lagu itu, ubah hatiku seputih salju. Engkau pejunan, ku tanah liat. Bentuk aku menjadi sepertimu. Mujizat terbesar itu perubahan hati. Itulah berkat ganda. Bukan cuman kesembuhan secara fisik belaka atau mujizat saja. Kalau kita dapat dua-duanya, itu baru namanya berkat yang sempurna. Saya mau doakan untuk kedua-duanya di episode ini. Anda siap untuk menerima berkat ganda? Ibu ini mengalami sakit ginjal selama 2 tahun. Dan tadi pada waktu dia datang, dia harus dipapah seperti itu. Karena sakit sekali untuk berjalan. Dan hari ini, tadi waktu datang begitu? Seperti itu. Sakit dipapah. Terus Dan sekarang dia bisa berjalan. Coba. Jalan. Ya. Jalan terus, jalan ke Pak kiri. Itu penyakit yang pertama, Pak. Tidak sakit, Bu? Tadi datang sakit? Sakit, iya. Anda datang ke sini dipapah? Iya. Kenapa dipapah gitu? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak bisa jalan tadi? Enggak bisa. Ya. Apa yang Anda rasakan tadi? Anda duduk di mana? Ibu duduk di mana? Apa? Ibu duduk di mana tadi? Di sana. Di sana? Iya. Lalu Ibu rasa apa? Pas firman kah? Atau pas pujian kah? Terus Iya. kenapa? Waktu apa? Waktu pujian? Iya. Terus? Saya ikut saja. Terus apa Pak Peter? Apa lagi? Ada satu lagi? Yang kedua yang dialami oleh ibu ini, mata sebelah kanannya tidak nampak dengan jelas, artinya buram. Dan hari ini waktu dia lihat, itu merah ya? Dia bilang gitu. Iya, terus saya coba suruh baca, dia bilang, maaf dia tidak bisa membaca. Seperti itu. Mata mana Bu? Mata Kanan. mana? Apa? Mata kanan. Iya. Dulu nggak bisa. Enggak bisa remang-remang. Sekarang sudah terang. Dulu bisa nggak kalau lihat dari jauh gitu? Saya kasih jari gitu dulu. Kalau semuanya saya ada satu orang tunjukkan jarinya, Ibu bisa hitung nggak jarinya? Iya. Dulu bisa nggak? Enggak bisa. Nggak. Dulu. Kalau dulu ini berapa? Enggak bisa. Dulu nggak bisa. Enggak bisa. Sekarang bisa nggak? Bisa. Ini berapa? 1, 2, Ini berapa? 3. Ini berapa? Kasih tepuk tangan yang mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Touch very Jesus. Roh Kudus, jamah dia di dalam nama Yesus. Pak Philip, ibu ini selama 3 tahun berbaring di kamarnya, di tempat tidurnya. Dan hari ini kalau dia bangun, kepalanya jadi pusing. Dan kalau dia jalan 2 meter saja, dia tidak kuat. Dan dia akan jatuh lagi. Tapi hari ini, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu ini. Tebaskan. Jalan ke depan. Dalam nama Yesus. Anda tidak pernah melakukan ini. Selama berapa lama? Selama berapa lama Anda pernah lakukan ini? Yesus sembuh, saya telah disembuhkan Yesus, sembuh. Tadi nggak bisa begini? Sembuh. Nggak bisa Sembuh, begini? Yesus, sembuh Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, penyakit meninggalkanmu tak akan pernah mendekat kepadamu lagi. Dalam nama Yesus. Oh, Pastor Philip, 1.5 years ago, a tiny spider entered into Mr. Chong's right ear. Yeah, sorry, 1.5 A spider. 1.5 years ago. 所以1年半前呢，有一只蜘蛛进入他的耳朵，右耳， There was scratching pain and also liquid coming out. 那很疼痛，而且呢有一些流呢，就是这些水呢流出来。 Today, after prayer, he can hear clearly. 今天祷告之后，他可以听到很清楚的听到。 Come on, let's give glory to Jesus. 再一次把荣耀归给耶稣。 And on his right eye, there was a tiny hole that measures 0.3 millimeter.
那他的右眼呢也有一个很小的洞，那是0.0003毫米的这个He could not see 洞 clearly, 他不是能看得很清楚， but just now after the prayer, 但是刚才在祷告之后， he can see clearly. 他现在可以看到很清楚。 Hallelujah. Come to me. Amen. 来， Hallelujah. 请你们过来一些， This is the wife. Can you hold hands 请 together? 你手牵着手，对，夫妻手牵着手。 Thank you for this healing, Lord Jesus. 主耶稣，感谢主你医治， I pray that your spirit will fall on them right now. 我相信你的圣灵要降在他们身上。 And from now on, make them your witnesses. 主啊，现在使他们成为你的见证， That they will be your living witness. 他们要成为活生生的见证。 Pemirsa, waktunya telah tiba untuk Roh Kudus melayani setiap Anda. Buka hati, Dia ingin memberimu hati yang baru. Ulurkan tangan ke depan, mari kita datang dengan segenap hati untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ada di sini. Engkau siap untuk memberkati kami semua secara sempurna. Tuhan menunjukkan kepada saya seperti bongkahan es batu yang besar sekali seperti gunung, namun meleleh, mencair. Tuhan melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Saya melihat air mata tidak sedikit di antara Anda sekarang dijamah sama Roh Kudus dan mulai menangis. Sebagian Anda bahkan bertanya, kenapa aku mencucurkan air mata? Namun Anda tahu hati Anda terharu oleh karena hadirat Allah. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus sekarang di dalam nama Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan sedang bekerja sekarang. Oh, terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti angin yang berembus dari 4 penjuru angin, Tuhan berhembus atas kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kasus-kasus alergi sekarang sedang lenyap. Saya melihat tangan yang seperti gronjalan. Tuhan muluskan. Alergi pada kulit yang cukup parah, Tuhan sembuhkan. Ada juga orang yang susah untuk bisa sembuh dari batuknya selama 6 bulan. Minum obat kembali kambuh, berhenti obat. Setelah berhenti obat sekian lamanya, nanti semakin menjadi-jadi. Di dalam nama Yesus, aku ambil batuk Anda itu. Jangan remehkan, itu cuma batuk saja kata orang. Tapi bayangkan, Anda sudah 6 bulan batuk demikian, bukan? Anda sudah pilek, batuk. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan lindungi setiap organ tubuhmu yang di dalam khususnya. Tuhan sembuhkan setiap orang. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap marifat kata-kata hikmat yang Kau berikan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sedang melayani umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada Tuhan untuk setiap mujizat yang sudah Tuhan berikan lewat Before 30. Sudah berapa episode, tidak terhitung berapa orang yang sudah terjamah. Saya senang sekali beserta dengan semua kru yang di balik layar ini. Kami sungguh bangga atas setiap pekerjaan Allah. Sungguh semua kelelahan kami, semua pengorbanan yang diberi, semuanya terbayar sudah ketika ada satu aja pemirsa yang terima Tuhan, atau satu aja di antara Anda yang disembuhkan dan diubahkan. Sampai jumpa episode berikutnya. Kami sangat-sangat mengasihimu. Kota Medan, siapkan dirimu. Di bulan Mei yang istimewa ini, Anda akan dilawat Tuhan sekali lagi. Ada 2 pelayanan yang akan dihadirkan di hadapan Anda. Yang pertama bernama Kuasa Salibnya bersama dengan Pastor Moro Wijaya. Dan saya tahu Tuhan akan bekerja dengan begitu dahsyat lewat beliau. Yang kedua adalah Festival Kuasa Allah bersama dengan saya. Kami berdua hanyalah hamba-hamba Tuhan biasa. Yang menyediakan hidangan supranatural itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia berjanji, Ia menyediakan perjamuan cuma-cuma bagi kita anak-anaknya dalam segala kebutuhan kita. Kalau kita mencari wajahnya, masuk hadiratnya, Tuhan menyediakan hidangan itu di hadapan para lawan-lawan kita. Kesembuhan yang paling ajaib bagi penyakit yang paling mematikan. Kelepasan bagi setiap orang yang dibelenggu setan. Terobosan baru di dalam setiap permasalahan. Bahkan orang yang merasa dirinya baik-baik saja, ketika datang masuk hadirat Tuhan, mereka akan diurapi sekali lagi dengan pengurapan yang lebih besar. Siapkan hati Anda, bawa jiwa, bawa setiap malam itu setiap orang yang dibelenggu, setiap orang yang sakit, setiap kenalan Anda, orang yang perlu mengenal Tuhan terutama. Datang setiap malam itu, janganlah membolos salah satu.
Karena saya tahu Tuhan ingin memberikan kepada Anda berkat yang penuh. Saya tidak sabar untuk berada dalam hadirat Tuhan itu bersama dengan Anda. Sebab sesuatu pasti akan terjadi. Kita akan melihat apa yang mata kita tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, belum pernah muncul dalam pikiran kita. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Saya sekarang bahkan sudah bisa merasakan kemuliaan itu. Sampai jumpa dalam pengurapan yang baru. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat hatamu, ku temukan kasihmu. Sama-sama nyanyikan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat